Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SI 4403, kelompok IT34 akan mempresentasikan materi mentoring dengan tema niat, ikhlas, syukur. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abrar Zuhdi Akhil, kedua ada Sulaiman Ilhan Mahendra, ketiga ada Raffi Francisca, keempat ada Muhammad Nizar Ali, kelima ada Diki Ilham Firmansyah, keenam ada Muhammad Felix Nugraha, ketujuh ada Ahmad Rozan Haidir, kedelapan ada Abdul Ghani Muzaki, kesembilan ada Kemal Aziz, kesepuluh ada Muhammad Raffi Wirandra. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu niat, fungsi dari niat, dan kenapa kita harus diawali dengan niat. Niat adalah amalan hati, amaliyah, kolbiyah, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu dan pribadi masing-masing soal niat atau motif seseorang dalam berbuat beramal atau beribadah. Secara bahasa Arab, niyatun adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan. Orang Arab menggunakan kata-kata niat dalam arti sengaja. Terkadang niat juga digunakan dalam seperti sesuatu yang dimaksudkan atau yang disengaja. Secara istilah tidak terdapat definisi khusus untuk niat. Karena itu banyak ulama yang memberi makna niat secara bahasa. Semisal Imam Nawawi yang mengatakan niat adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Kepada hadis sahih, niat adalah motivasi, maksud atau tujuan dibalik sebuah perbuatan. Rasulullah SAW menyatakan, niat menjadi penentu pahala sebuah perbuatan. Jika niatnya karena Allah, maka pahalanya dari Allah. Jika niatnya bukan karena Allah atau disertai motif lain seperti uang, perhatian, wanita, ataupun segalapun yang ingin kita capai, maka Allah tidak akan menerima amalan itu sebagai ibadah. Ada contoh hadis di bawah ini. Inna amalu binniyati wa inna malikuli imri ima anawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis Bukhari dan Muslim. Fungsi niat. Dalam Islam, niat berfungsi sebagai pembeda amalan. Niat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Niat juga membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Itu sebabnya niat menjadi rukun atau syarat sah amal ibadah. Niat menempati posisi pertama dalam setiap rukun atau syarat sah ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam agar senantiasa meluruskan niat beribadahnya karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam kata lain, ikhlas dan syukur. Mengikhlaskan semua amal perbuatan kita dan mensyukuri apa yang Allah berikan. Terangkan dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 dengan berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dengan arti padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Hadis ini mengisahkan tentang niat seseorang dalam berhijrah. Hijrah termasuk ibadah karena ia perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika dalam berhijrah ada niat lain, maka hijrah tidak menjadi sebuah ibadah. Hadis yang berbunyi, Inna amalu binniyati walikulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amrotin yatajawajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya, sesungguhnya amal-amal itu bergantung kepada niatnya, dan sebagai orang memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya.
Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikejarnya atau wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan hijrah kepadanya. Imam Bukhari menyebutkan hadis di awal kitab Sahihnya sebagai muqaddimah kitabnya. Di sana tersirat bahwa setiap amalan yang tidak diniatkan karena mengharap Allah Subhanahu wa taala adalah sia-sia. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Ali. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman sekelompok saya ke poin selanjutnya, yaitu ikhlas. Dari sisi lugawi atau bahasa, ikhlas itu artinya murni, tidak bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Laban khalisa dalam bahasa Arab berarti susu murni yang tidak bercampur dengan apapun. Tidak bercampur dengan air, tidak bercampur dengan gula, tidak pula bercampur dengan hal-hal yang lainnya. Tidak bercampur dengan suatu hal yang kotor. Dengan demikian, ikhlas berarti memurnikan sesuatu. Nah, dalam konteks tauhid dan akhlak, tentu saja yang dimaksud dengan ikhlas adalah memurnikan penghambaan dan kekuatan hanya kepada Allah semata. Adapun secara terminologis atau istilah, ikhlas berarti mengerjakan amal perbuatan lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah, hanya mengharap ridha Allah, tidak karena yang lainnya, tidak kepada selain Allah. Yang diharapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan balasan darinya. Nah, ada yang bilang ikhlas itu tidak mengharapkan balasan. Iya, maksudnya itu tidak mengharapkan balasan dari manusianya, tetapi kita boleh mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih tahu dari kita. Allah yang tahu semuanya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di penggal terakhir Quran surat Al-Fat surah ke-28, wa kafa billahi syahidan, dan cukuplah Allah semata sebagai saksi atas segala amal perbuatan kita. Orang yang ikhlas akan melalui segala macam ujian kehidupan dengan mudah. Kenapa? Karena orang yang ikhlas dia hanya mempunyai satu tujuan yang tidak mempunyai jalur lain, hanya satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu ikhlas? Nah, ini menarik untuk dibahas karena ikhlas adalah kepatuhan kita kepada Allah. Ikhlas adalah tanda kita patuh kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah surah ke-5 yang artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan semata-mata untuknya dan dalam menjalankan agama yang lurus. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas itu menentukan amal kita. Setiap yang kita perbuat itu ujung-ujungnya akan bernilai pahala atau bernilai dosa. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur di antara kita yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya saja. Nilai amal baik kita amat tergantung pada niat hati kita sebelum menjalankan amalan tersebut. Tetapi amal yang baik dengan niat yang baik, meski sedikit, akan membuat itu lebih ridho, lebih bernilai besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal-amalan mubah, amalan-amalan yang boleh kita lakukan, boleh kita tidak lakukan, itu bisa bernilai kebaikan hanya karena niatnya. Karena itu marilah kita senantiasa membiasakan untuk niat lillahi ta'ala ketika melakukan sebuah pekerjaan-pekerjaan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, tidak ikhlas akan mencelakakan kita di akhirat. Gambar yang berwarna hitam artinya orang yang sedang menyesal. Kenapa? Karena selama dia, ini aja perumpamaan, selama dia hidup di bumi, pahalanya itu tidak diterima karena satu, dia tidak ikhlas. Sewaktu kita beramal di dunia, kita tidak menyadari bahwa kita itu tidak ikhlas. Karena itu Rasulullah SAW memberi tuntunan agar kita setiap pagi dan petang berdoa sebagai berikut, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu sedangkan aku mengetahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari yang tidak aku ketahui.
Perhatikan pula sabda Rasulullah tentang 3 jenis manusia yang dilempar yang pertama kali dilempar ke dalam neraka, padahal mereka itu adalah ahli ibadah, seorang alim, orang yang pandai membaca Al-Quran, yang seseorang yang selalu berinfak di jalannya. Kenapa Rasulullah SAW sampai menyebutkan mereka bahwa mereka itu yang dilemparkan pertama kali ke neraka? Karena satu, mereka tidak ikhlas. Mereka melakukan suatu pekerjaan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena yang lainnya, seperti ingin dipuji, ingin dibilang orang yang baik dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita berdoa senantiasa supaya hati kita ini diberikan cahaya keikhlasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nauzubillah min zalik, jika kita dilemparkan kepada api neraka, padahal hanya karena satu hal, yaitu karena kita tidak ikhlas. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk ikhlas dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dengan hubungan kita kepada Allah dan juga hubungan kita kepada manusia. Syukur. Apakah makna syukur? Syukur secara bahasa adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Atau dalam bahasa Indonesia, bersyukur artinya berterima kasih. Lawan dari syukur adalah kufur nikmat, yaitu enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah Ta'ala. Semisal Qarun yang berkata, "Sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki itu aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki." Quran Surat Al-Qasas ayat ke-78. Syukur adalah salah satu sifat Allah. Ketahuilah bahwa syukur merupakan salah satu sifat-sifat dari Allah, yaitu Allah pasti akan membalas setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, tanpa luput satu orang pun, dan tanpa terlewat satu amalan pun. Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu Ghafur dan Syakur. Quran Surat Asy-Syura ayat 23. Syukur adalah sifat para nabi, senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas limpahan nikmat Allah, walau cobaan datang dan rintangan menghadap. Itulah sifat para nabi dan rasul. Allah yang mulia, Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Quran Surat Al-Isra ayat ketiga. Syukur adalah ibadah. Allah Ta'ala dalam banyak ayat dalam Al-Quran memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukur kepadaku dan janganlah ingkar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Testimoni dan harapan selama mentoring. Testimoni kami dari kelompok TI 34 selama mentoring yaitu kita dapat menambah wawasan materi yang disampaikan dari beberapa materi berupa pesan moral, ilmu agama, nilai kehidupan, serta dapat menambah pengalaman baru, dan juga dapat menambah teman baru selama kegiatan mentoring ini. Harapan kami selama mentoring yaitu semoga bisa menjadikan kegiatan mentoring ini ke depannya bisa dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia dan bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat. Dan juga kami harapkan agar kegiatan mentoring ini untuk tetap diadakan dan akan terus berlanjut dan lebih berkembang lagi. Yang selanjutnya yaitu penerapan materi. Yang pertama, niat. Ketika niat baik saat ingin melakukan sesuatu, maka hasil yang dicapai pun baik juga. Akan tetapi sebaliknya, jika niat yang kita punya adalah niat buruk, maka output yang dihasilkan akan buruk pula. Sebab niat adalah simpul dari Islam. Yang kedua, ikhlas. Ketika berbuat ikhlas kepada sesama manusia, maka hasil yang didapat akan baik pula dan menjadi pahala. Akan tetapi sebaliknya, jika kita tidak ikhlas dalam mengerjakan sesuatu, maka hasil yang didapat akan buruk dan menjadi dosa. Yang ketiga, syukur. Syukur adalah sebuah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai anugerah dan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Kesimpulan dari materi di atas, yang pertama, niat. Sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niat-niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang niatnya baik kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan memperbaiki jalan hidupnya. Ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim, karena tanpa adanya rasa ikhlas
dan hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah SWT. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Jika setiap orang bisa bersyukur atas nikmatnya, maka hal itu dapat memberikan rasa nyaman, menciptakan emosi yang positif, dan memberikan pola pikir sukses. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.